ada kalau kaulal ulama, perkataan ulama, bukan syair, perkataan ulama. Yang berkata ini Al-Imam Syafi'i. Jadi qala Al-Imam Syafi'i. Bunyi perkataannya no, idzal imanu do'a fala amana wala dunya liman lam yuhyi dinan wa man radiyal hayata bi ghairi dinin faqad ja'alal fana'a laha qarina. Biasanya itu kalau di pesantren itu dikasih lagu atau dalam bahasa umumnya itu orang pondok nadom. Idzal imanu do'a fala amana wala dunya liman lam yuhyi dinan wa man radiyal hayata bi ghairi dinin faqad ja'alal fana'a laha qarina. Itu namanya nadom. Sama dengan nadom ilahi lastu lil firdausi ahlam. Nadom itu apa ya? Nadom itu lagu. Lagu mengucapkan syair, mengucapkan kata-kata mutiara, dan mengucapkan syair. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, idzal imanu, apabila iman itu doa telah hilang dari diri seseorang, fala amana, maka orang itu tidak akan merasa aman. Idzal imanu doa fala amana. Kalau orang sudah nggak punya iman, maka tidak akan merasakan aman. Gampangannya begitu. Idzal imanu doa fala amana. Kalau orang udah nggak yakin, nggak ada kepercayaan, ya nggak akan aman. Contoh begini, kita itu nitip motor pada orang, tapi kita nggak percaya sama yang kita titip. Ya, artinya was-was. Jangan-jangan gitu, motor saya nanti diambil. Itu karena nggak ada keyakinan, nggak ada kepercayaan, nggak ada keimanan. Tapi yang di sini bukan itu. Apabila iman itu, yang dimaksud iman oleh Imam Syafi'i itu diyakini dalam batin, diucapkan dalam lisan, dan dilaksanakan di dalam perbuatan sehari-hari. Itu pengertian iman secara syariat, dan itu yang dimaksud. Jadi diyakini dalam hati, ya,
kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dilaksanakan dalam perilaku sehari-hari. Tasdiqum biqolbi wa taqrirum bil lisan. Terus yang terakhir ya wataf'alu bil arkan lah, kurang lebih begitu. Itu iman. Nah, kalau iman itu sudah nggak tertanam di dalam diri seseorang, maka orang itu tidak pernah merasakan aman. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan, waman, barang siapa rodhiya yang ridho, waman rodhiyal hayata, dalam hidup sehari-hari ini, bighairi dinin, tanpa memeluk din atau agama. Waman rodhiyal hayata bighairi, bukan ya, sebelum itu. Idal imanu doa fala amana. Ada lanjutannya gini. Wala dunya, dan tidak ada arti dalam hidup ini liman lam yuhyi dinan, begitu. Tidaklah ada artinya apa-apa hidup di dunia ini bagi orang yang tidak mau menghidup-hidupkan agamanya Allah. Wala dunya liman lam yuhyi dinan. Tidak ada artinya hidup kita di dunia itu kalau kita tidak terlibat untuk menghidup-hidupkan agamanya Allah. Ya memeluk, meyakini, melaksanakan, mendakwahkan, itu namanya menghidupkan agama. Inti menghidupkan agama ya la ilaha illallah, itu tauhidnya. Tuh. Wala dunya liman lam yuhyi dinan. Tidak ada manfaatnya kita hidup berapa puluh tahun, berapa ratus tahun kalau tidak menghidup-hidupkan agama. Terus kalimat berikutnya, waman rodhiyal hayata bighairi dinin. Barang siapa yang membiarkan hidupnya tanpa memeluk dinullah, agamanya Allah, tidak beragama lah. Artinya nggak beragama ya melanggar aturan-aturan agama, tidak meyakini aturan-aturan agama. Waman rodhiya, rodhiya kan ridho. Ridho itu ya membiarkan. Bahkan ridho itu bisa diartikan senang. Barang siapa yang senang, nggak punya agama, waduh. Itu rodhiya yuk membiarkan ya senang. Minimal membiarkanlah. Waman rodhiyal hayata bighairi dinin. Barang siapa yang membiarkan hidupnya itu tanpa memeluk agama. Lebih jelas lagi agama di situ Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Yang dimaksud Imam Syafi'i itu agama Islam itu. Kalimatnya din. Nah disebut din artinya pembalasan.
Karena agama itu kan berbicara soal kamu berbuat baik dibalas kebaikan, berbuat buruk dibalas burukan. Ya pembalasannya di dunia dan pasti di akhirat. Itu namanya din. Maka ada dalam Fatihah yaumuddin, yaumaddin. Hari pembalasan, nanti hari akhirat. Semua amal perbuatan manusia dibalas. Tapi sebetulnya nggak perlu nunggu di akhirat. Di dunia juga ada pembalasan. Waman radhiyal khayata bi ghairi dinin, barang siapa yang hidup di dunia itu tanpa meluk agama Islam, faqad, sungguh orang itu ja'alal fana, menjadikan kerusakan. Ingat ya, menjadikan kerusakan. Laha korina, di mana kerusakan itu korinan, menjadi kekasihnya, temannya, orang yang dia bergaul. Artinya bahasanya, sungguh orang itu telah menjadikan kerusakan jadi temannya gitu. Seruput dulu. Nih, sampean nggak, Bang? Alhamdulillah. Jadi kembali lagi pada pengertian pertama itu, apabila seseorang tidak memiliki keimanan, maka orang itu tidak pernah mendapatkan keamanan. Jadi aman itu buah dari iman. Dan tidak ada arti hidup di dunia ini berapa tahun, berapa lama, bagi orang yang tidak mau menghidup-hidupkan agama. Terakhir, barang siapa yang hidup di dunia tanpa memeluk agama Islam, membiarkan hidupnya itu tidak memeluk agama Islam, sungguh orang itu telah menjadikan kerusakan sebagai temannya di dunia ini. Orang itu tidak terasa kalau itu kerusakan. Tapi memang faktanya begitu. Karena orang kalau tidak punya agama, itu memang sumber kerusakan. Karena yang halal diharamkan bisa jadi, yang haram dihalalkan. Nggak punya agama. Orang nggak punya agama itu nggak tahu dosa. Nah, dosa itu ada orang yang melesetin. Dosa dilarang oleh syariat agamanya. Hanya agama yang membicara dosa. Jadi barang siapa yang tidak punya iman itu nggak takut dosa. Tapi apapun ujian hidup di dunia ini, kalau orang masih punya iman, itu setidaknya masih ada harapan lah. Minimal masih punya harapan. Itu penyanyi yang rock itu, yang meninggal dunia masih muda itu suaranya melengking, orang yang sangat dicintai oleh orang yang mengorbitkan.
sampai sudah meninggal tuh baru kangennya masih dilakukan. Namanya Niki Ardila. Niki Ardila itu diorbit oleh Dodi Dores. Itu ada kalimat yang ya kalau kita dengar tuh penggalan kalimat itu bagus. Hanya iman tidak ada yang membuatku mampu dan tabah menjalani. Memang begitu. Untung masih ada iman. Orang masih ada iman tuh setidaknya masih ada harapan. Susah di dunia, ya masih ada harapan. Insya Allah nanti di akhirat bahagia. Bahkan luar biasa kalau orang beriman. Kecelakaan, untung cuma kakinya. Alhamdulillah. Tuh hebatnya orang beriman tuh memang luar biasa. Motornya hilang, untung cuma motor yang hilang. Karena dia itu masih punya harapan. Mudah-mudahan nanti diganti oleh Allah yang lebih bagus. Motor hilang, ujian. Dia bersabar. Gak lama kemudian dapat rezeki itu. Malah bisa beli mobil. Tapi kalau orang nggak punya iman, waduh, kehilangan motor, dia urus sampai kehilangan mobil atau kehilangan sawah untuk mencari itu. Apalagi dibesar-besarkan. Ini motor bersejarah. Ini motor kenang-kenangan. Ini nggak bisa dibeli, berapapun harganya. Jadi orang itu membesar-besarkan. Ini motor ya motor biasa besi itu. Penuh kenangan, nostalgia, bersejarah. Beli berapapun nggak akan saya jual. Sehingga dia akan berjuang untuk mencari. Dikerahkanlah semua kekuatan untuk mencarinya. Motor harganya 8 juta, hilang. Dia ngurus, melibatkan termasuk polisi, dukun, paranormal, tenaga yang warawiri. Sawahnya sampai kejual. Gara-gara ya enggak itu. Enggak punya keimanan. Tapi kalau orang yang sufi, motormu hilang. Wah, enggak apa-apa, nanti sama yang nyuri juga dipakai. Itu bukan punya saya, punya Allah. Kemarin sebelum hilang punya saya. Sekarang setelah hilang ya punya yang ngambil. Mungkin dia nggak mampu beli motor, akhirnya ngambil motor saya. Ya terima kasih malah, daripada saya ngantar. Ini orang luar biasa. Bahkan dia nggak punya harapan mudah-mudahan nanti diganti oleh enggak. Tapi orang itu diganti tuh. Karena dia ridho biqadarihi. Orang kehilangan beras, kulinya, Pak Haji, itu berasnya tadi malam yang di sana dicuri orang itu. Oh kalau bos yang pelit, kamu tahu nggak siapa yang nyuri? Wah, beras 10 kilo dicuri orang. Tapi kalau orang yang sufi itu ridho, qanaah dengan apa yang terjadi,
semua kehendak Allah, dia berpikir yang positif. Bisa jadi yang mencuri memang betul-betul kelaparan, nggak bisa beli beras, mau ngomong nggak enak, terus nyuri itu. Orang yang tingkat tauhidnya tinggi, alhamdulillah, orang itu ngambil sendiri. Daripada saya susah-susah ngantar, itu orang yang punya iman tingkat tinggi. Aman hidupnya. Kehilangan apalagi cuma harta. Keadaan nyawa. Tetap tenang. Anaknya meninggal. Tenang. Istri meninggal. Tetap tenang. Iman nggak goyah. Jabatan diturunkan. Nggak malu. Dimutasi. Biasa aja. Difitnah. Malah seneng dia. Karena orang yang memfitnah itu, perbuatan baiknya itu malah ditransfer ke kita itu. Wah, kalau difitnah dia sujud syukur. Ini manusia langka. Dan memang seharusnya begitu. Supaya hidup ini tidak didikte oleh sosial. Tidak didikte oleh keadaan. Hanya didikte oleh Allah dan aturannya. Ada seorang alim ya, pindah suatu kampung baru. Orang ini benar-benar alim. Karena orang baru itu diprank sama penduduk yang lama di situ dan orangnya itu iseng, jahil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat ya. Bapak orang baru di sini, saya udah lama. Mohon maaf. Bapak saya undang besok ke rumah ya. Saya ada acara. Oh siap. Insya Allah saya datang. Begitu orang alim ini datang, yang punya rumah itu memang dasarnya lagi jahil, ngeprank. Aduh maaf Pak, acaranya diundur besok, bukan hari ini. Oh gitu, ya udah saya pamit. Pulang. Kemudian hari berikutnya datang lagi. Begitu datang ya, namanya yang iseng, ngomong lagi, aduh, ternyata itu belum siap, diundur acaranya. Besok, mau jadi hari ini. Udah kalau gitu saya pulang. Iya. Pulang dengan nggak ada marah, nggak ada kecewa. Nah ketiga kali dia datang lagi. Dibilangi hal yang sama. Tapi untuk ketiga kalinya, si orang yang ngeprank ini, orang yang jahil ini nanya, Bapak udah 3 kali, saya bohongi kok. Kayak nggak marah, nggak jengkel, nggak ada raut muka dongkol ya. Kenapa itu Pak? Nah, orang alim ini cerita, Mas, saya ini tetangga kamu. Setelah saya pindah ke sini, tolong matikan air. Sebagai tetangga yang baik, kalau diundang, ini kata Rasulullah dalam agama saya harus hadir. Nah karena Anda mengundang saya hadir. Nah, begitu nyampe, acaranya nggak jadi,
Saya suruh faidarji'u farji'u, apabila disuruh pulang ya pulang, saya pulang. Jadi Mas, saya nggak ada urusannya sama kamu. Urusan saya sama Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kepada saya melalui Nabi, kalau kamu diundang oleh orang yang ada tetanggamu, datang. Ya saya datang. Kalau saya disuruh pulang, ya saya pulang. Jadi dalam ini nggak ada urusannya dengan kamu. Hanya urusan saya dengan Allah dan Rasul. Dari sifat dan sikap itu, si orang yang masih muda tadi malah salut. Merenung. Nah, dia mendapat hidayah. Akhirnya dia tuh berkawan baik dengan orang itu. Jadi apapun posisi kita, setidaknya itu kita menjadi orang yang memeluk agama. Meskipun mungkin tidak terlibat pada dakwah. Dakwah dalam arti ngajak orang. Untuk urusan sendiri kita punya agama, kita kerjakan, kita jalani. Belum sampai mengajak. Tapi sebetulnya dengan kita menjalani agama kita, mengamalkan agama kita, terus dilihat oleh orang, disaksikan oleh orang, itu sudah sama dengan berdakwah. Namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan contoh. Bukan orang dakwah dengan lisan. Dakwah dengan tulisan. Nah, orang ini dakwah bil hal. Hal-hal yang bisa dilihat, didengar, dirasakan oleh orang lain. Lalu orang lain tertarik. Itu juga dakwah. Kalau dakwah bil lisan, nggak punya kemampuan malah bisa salah. Apalagi kalau ngikuti kemauan sendiri bisa sesat. Tapi kalau dakwah bil hal, apa yang kita timba, ilmu syariat agama, semampu kita, setahu kita, ya kita kerjakan tuh, namanya dakwah bil hal. Nah, kita sebagai orang yang hidup di dunia itu, kata Imam Syafi'i, kalau kita nggak terlibat dalam perjuangan menghidupkan agama, mensiarkan agama, hidup ini sia-sia. Sekaya apapun, setinggi pangkatnya apapun, ya, kalau tidak terlibat kepada yuksidinan, menghidupkan agama, maka orang itu dikatakan berkawan dengan kerusakan. Tapi kalau orang itu punya agama, itu hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan aturan Tuhan atau Allah, agama mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lingkungan agamis itu lebih bagus daripada lingkungan yang orang yang tidak beragama. Karena orang tidak beragama itu percaya aneh-aneh, macam-macam. Bisa menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal, bolak-balik. Nah, kita melihat ada lingkungannya. Mayoritas orang Islam rajin ke masjid. Tiap waktu sholat, itu safnya penuh. Tapi kalau di lingkungan tertentu ada yang masjidnya ramai kalau Jumatan doang. Ada lagi malah masjid ramai kalau ada keuntungan. Jadi masjid dijadikan sebagai alat untuk
mencari bantuan-bantuan. Nah, setelah dibantu ramai. Misalnya bantu sembako, kumpulnya di masjid itu ramai. Tapi kalau orang-orang itu beragama, meyakini Islam, itu ke masjid tidak nunggu itu. Bahkan menjadikan masjid itu rumah pertama. Kenapa disebut rumah pertama? Karena 5 kali kita sebagai laki-laki ke masjid, tapi belum tentu ke rumah kita. Tapi 5 kali kita ke masjid. Jadi bahkan itu masjid itu rumah utama bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa dalam hidupnya. Kan ada orang punya rumah 5 misalnya. Saking suksesnya, ada rumahnya 5 di 5 kota. Kan enggak mesti tuh. Setiap hari mengunjungi 5 rumahnya ya kelenger. Mungkin nengoknya itu punya villa di Bogor, rumah di Jakarta. Bisa jadi kunjungnya sebulan sekali, setahun sekali. Bahkan mungkin sampai jadi kayak hutan, rumah yang dia bangun tadi nggak dikunjungi. Tapi orang Islam yang taat akan mengunjungi masjid di lingkungan dekat dengan dia dalam sehari itu 5 kali. Karena hadisnya itu khairus sholatir rajuli fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholatnya seseorang yang sudah dewasa, apalagi berumah tangga, itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Ini sering saya ungkapkan. Jadi untuk memelihara keimanan kita, supaya kita tidak bergaul dengan kerusakan, ya sering-sering kita ke masjid. Karena di masjid itulah kita akan bertemu dengan orang-orang yang bersujud di hadapan Allah, bertemu dengan orang-orang yang alim, karena di situ ada mungkin ada ustadznya, ada kiainya, ada gurunya. Nah, setidaknya dengan kita ke masjid, maka terbebas dari apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak memperjuangkan agama dalam hidupnya, maka orang itu hidupnya sia-sia. Nah, dengan ke masjid, ngaji, bergaul sama orang soleh, punya komunitas orang soleh, kita sudah sama dengan turut serta menghidupkan agama. Dan bukan sekedar itu, langkahnya orang ke masjid itu akan dicatat kaki kirinya menghapus dosa, nah, kaki kanannya itu mencatat pahala. Semakin jauh, maka semakin banyak dosa yang dihapus, semakin banyak pula pahala yang didapat. Itu. Semakin dekat masjidnya, ya alhamdulillah, nggak perlu jauh-jauh. Semua itu indah bagi orang yang tidak, bagi orang yang memiliki iman. Maka barang siapa yang punya iman, dijamin orang itu akan aman. Dan tanda-tanda orang itu beriman, dia senang menghidup-hidupkan agama. Kebalikannya, kalau orang itu nggak punya iman, dia pasti akan berkawan dengan dunia. Dunia ini fana, maka disebut dunia juga. Artinya fana, hancur. Nah, padahal Imam Syafi'i mencantumkan
Waman radiyal hayata bi ghairi dinin faqad jalal fana ala haqorina. Sungguh orang yang menjadikan hidup dunia itu tanpa agama, berarti dia berkawan dengan kerusakan. Nah, kerusakan kok jadi kawannya? Itu aneh. Kerusakan jadi musuh. Nah, ini kerusakan jadi kawannya. Naudzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Setidaknya pengingat diri kita yang masih diberi kesempatan hidup. Maka hidup ini kita yang sudah mendapat hidayah berupa keimanan, keislaman, mudah-mudahan diberi oleh Allah kekuatan untuk menjalankan keyakinan kita, keimanan kita, keislaman kita. Tidak usah nunggu di akhirat, insya Allah itu orang itu akan bahagia, sejahtera, aman. Dan jangan sekali-kali kita menganggap bahagia itu diukur dengan harta. Tidak. Bahagia itu tolok ukurnya itu batin. Qanaah, sabar akan bahagia. Jadi jangan diukur bahagia itu dengan materi, nanti kacau. Untuk bisa bahagia aja kok nunggu punya mobil, parah. Nggak punya mobil bisa bahagia karena nggak perlu mikirkan bensinnya, nggak perlu mikirkan lo pergi kemana bawa SIM, STNK masih digadekan, jadi nggak ribet malah. Itu happy. Kalau orang yang mesti punya mobil kreditan lagi, tanggal jatuh tempo belum punya duit, menyiksa. Orang yang tinggal bahkan rumah itunya di tanah garapan, itu bisa bahagia. Karena nggak mikir ya, nggak mikir bayar pajak, nggak mikir nanti gimana. Tapi kalau orang itu iman ya santai aja. Nanti kalau digusur kasihkan. Begitu kok repot. Alhamdulillah. Begitulah kira-kira prinsip-prinsip yang kita yakini. Sekali lagi, bunyi utuhnya qolal Imam Syafi'i, idzal imanu du'a fala amana wala dunya liman lam yuhidina wa man radiyal hayata bi ghairi dinin faqad ja'alal fana'a laha qarina. Apabila iman telah tiada dalam diri seorang, maka jangan harap orang itu akan aman. Barang siapa yang hidup di dunia ini tanpa menghidupkan agama, ya, maka orang itu sesungguhnya sedang berteman dengan kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Seruput. Nah, ini sebat namanya. Sebat itu sebatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.